Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Wa yustahabbu tasafuhur rajulaini awil mar'ataini idza talagaya. Sampai situ ya. Dan disunnahkan tasafuh ya, al-musafahah. Berjabat tangan, tasafuh itu. Berjabat tangan ar-rajulaini, dua orang laki-laki, satu laki-laki dengan yang lain. Awil mar'ataini, dua orang perempuan, idza talagaya, apabila keduanya berjumpa. Jadi disunnahkan berjabat tangan antara dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Jelas itu ya, apabila berjumpa. Kenapa? Li khabar ma min muslimaini yaltagiyani yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidak ada satupun daripada dua orang muslim yang keduanya tersebut berjumpa dan saling berjabat tangan kecuali telah diampuni bagi keduanya dosa-dosanya sebelum mereka berdua berpisah. Jelas itu ya. Terus di hasyiah disebutkan lagi wa tukrahul mu'anagah, dan dimakruhkan berpelukan ya, mu'anagah itu. Naam. Dimakruhkan berpelukan, wa tagbil fir ra's, dan mengecup daripada kepala. Tagbil itu bil fam ya. Cup di kepala. Fir ra's. Disebutkan di Tuhfah, maupun yang dicium, dikecup tersebut di kepala orang yang soleh ataupun yang mengecup orang soleh, makruh hukumnya. Jadi orang soleh atau dua-duanya soleh, atau salah satunya yang dikecup atau yang mengecup itu adalah orang yang soleh, tetap kita katakan bahwasanya makruh, kecuali di dalam dua keadaan, yaitu adalah illa ligadimin min safarin, kecuali bagi orang yang baru datang dari bepergian, itu satu. Yang kedua, au taba'udi ligain urfan, atau sudah lama tidak berjumpa. Jelas itu ya, jauh jarak berjumpa secara uruf. Naam. Illa kadza, di dalam dua keadaan tersebut, fasunnatun, maka hukumnya sunnah. Jelas itu ya. Illa ligadimin min safarin aw taba'udi ligain urfan, apa hukumnya? Fasunnatun, maka disunnahkan. Nah, lil ittiba', karena mengikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu tagbilu yadil hayy li salahin aw nahwihi minal umurid diniyah ka'ilmin wa zuhdin, dan disunnahkan mengecup atau mencium daripada tangan orang yang masih hidup. Jelas itu ya, sunnah kita, orang yang masih hidup kita cium tangannya. Kenapa? Karena alasan li salah, orangnya orang yang soleh. Au nahwihi, atau seumpamanya, minal umurid diniyah, yang mana alasannya disebabkan daripada apa? Perkara agama. Ka'ilmin, seperti orangnya berilmu, wa zuhdin, atau orangnya tersebut zuhud, wa syarafin, kalau di Tuhfah ditambahkan ya, orang yang mulia. Adapun kalau bukan seperti itu alasannya, wa yukrahu dzalika li ghaniyin, mencium tangan karena alasan lain, seperti apa? Orangnya tersebut orang kaya. Au nahwihi minal umuri ad-dunyawiyah, atau lain sebagainya daripada perkara duniawi.
Kasyaukatin, seperti misalnya dia mempunyai kekuatan. Naam. Kepala gangster dia. Ayo. Syaukah, mempunyai kekuatan. Naam. Pimpinan yakuza dia. Nah. Wa wijahatin, atau dia mempunyai wijahah. Nah, mempunyai pangkat, mempunyai ini itu dan sebagainya. Maka kita katakan hukumnya makruh, mempunyai jabatan. Nah, atau lain sebagainya daripada sudut pandang duniawi. Maka kita bahwasanya makruh hukumnya kita mencium daripada tangan mereka. Nah, ini orang yang hidup ya, disunahkan kita mencium daripada tangannya. Naam. Jadi berjabat tangan itu satu sunnah, jelas itu ya. Mencium tangannya sunnah yang lain, tapi dengan alasan soleh. Mu'anagah dan takbil fir ra's itu sunnah yang lain, tapi cuma di dalam dua keadaan. Mafhum itu? Naam. Terus lagi di sini ini bagi orang yang hidup ya, sunnah kita mencium daripada tangan. Orang yang meninggal gimana? Disebutkan di Tuhfah, wala ba'sa bi takbili wajhil mayyitis salih. Kalau sunnah enggak, diharamkan juga enggak, dimakruhkan juga enggak, la ba'sa, enggak jadi masalah. Bi takbili wajhil mayyitis salih, dengan mencium daripada mengecup dan mencium wajah orang yang sudah meninggal. Tapi orang yang meninggal tersebut soleh, orang yang soleh ya. Nah, disebutkan juga di Tuhfah, yusannu takbilut tifil walau walada ghairihi syafaqatan. Dan sunnah kita mencium atau mengecup daripada anak kecil, sekalipun anak orang lain. Anak kecil walaupun anak orang lain, sunnah kita menciumnya, mengecupnya, tapi dengan alasan syafaqah ya, karena kasih sayang kepada anak kecil. Naam. Terus disebutkan di hasyiah lagi, wa yusannul qiyamu li ahlil fadl ikraman la riya'an wa tafkhiman. Sunnah kita berdiri bagi ahlil fadl, orang-orang yang mulia karena memuliakannya, la riya'an, bukan karena riya, tafkhiman. Nah, intaha igna. Wa kataba al-Bujairimi qawluhu wa yusannul qiyam li ahli al-fadl la yunafi dhalika qawlu sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay yatamathala an-nasu baina yadayhi qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang suka bahwasanya manusia berperan di hadapannya dengan keadaan berdiri, maka siap-siap, kata beliau. Karena tempat duduknya sudah disiapkan di neraka. Oh, gimana ini? Katanya sandal qiyam li ahlil fadl. Tapi di sini ada ancaman bagi orang yang suka manusia berdiri di hadapannya. Naam. La yunafi dzalika, kata beliau, li'annahu mahmulun 'ala man ahabba ayyugama lahu. Ini bagi orangnya yang suka orang ketika dia lewat berdiri. Ya situ ya. Nah, man ahabba, dia senang. Oh, kalau orang nggak ada yang berdiri marah dia. Kalau orang berdiri, masya Allah, senang. Hayya. Tamam. Wa qad ruwiya anhu alaihi salatu wasallam annahu amara ashabahu alla yaqumu idza marra bihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan para sahabatnya bahwasanya mereka jangan berdiri ketika idza marra an-nabiyyu sallallahu melewati bihim mereka. Famarra yawman bi Hassan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pada suatu hari melewati daripada Hassan radhiyallahu anhu, faqama, berdiri Hassan. Bahkan enggak cuma berdiri, wa ansyada, melantunkan daripada
qasidah, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul furudi ma huwa mustaqimu, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yagumu. Berdirinya saya bagi orang yang mulia itu adalah suatu kewajiban, dan meninggalkan daripada yang suatu kewajiban itu tidak baik. Saya bingung bagi orang yang punya akal dan pemahaman, orang yang cerdas itu ya, melihat daripada keindahan ini wala yaqumu, tapi dia tidak berdiri. Dan pada waktu itu waqad agarrahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Rasulullah SAW membiarkan saja. Jelas itu ya. Nah. Wa fihi hujjah liman qal inna mura'atal adab khairun min imtithalil amr. Dan ini suatu hujjah bagi orang yang mengatakan, hujjah yang memperkuat berarti ya. Hujjah liman bukan ala. Ini memperkuat hujjah bagi orang yang mengatakan inna mura'atal adab khairum min imtithalil amr. Kita menjaga adab, mengedepankan daripada adab lebih baik daripada kita menjunjung tinggi daripada perintah. Kan perintah jangan berdiri seakan-akan, tapi tetap berdiri karena adaban ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakata, jelas itu ya. Terus lagi disebutkan di Tuhfah wa yukrahu haniyudz dhahr mutlaqan, dan makruh hukumnya kita membungkukkan daripada belakang kita secara mutlak, likulli ahadin minan nas, kepada siapapun daripada manusia. Hakata Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas rahimahullah, beliau paling marah kalau orang di hadapan beliau menunduk berjalan. Tegakin badan ente. Marah beliau langsung di hadapan Abdurrahman bin Syekh, Allah yarhamuh. Nah, paling marah beliau kalau orang ada yang menunduk di hadapan beliau. Jangan ada. Kan biasanya santri-santri itu kalau ada lihat orang menunduk, beliau marah. Kadang ada yang sudah lewat, balik. Ulang. Jangan menunduk, tegakin badan ente. Hakata Abdurrahman bin Syekh, Allah yarhamuh. Wah. Karena makruh hukumnya. Amma sujud lahu fa haram. Adapun sujud haram itu hukumnya. Kan sebagian orang senang, nunduk di hadapan. Abdurrahman bin Syekh paling enggak senang beliau. Jangan. Dirubat juga enggak ada yang senang. Habib Salim enggak senang orang-orang. Enggak ada, kalau dirubat enggak ada yang nunduk. Lewat di hadapan siapa sih enggak ada. Tegak. Kalau menunduk pun dimarahin langsung. Nah. Terus wa yahrumu musafahatul amradil jamili kanadharihi bisyahwah, dan haram hukumnya berjabat tangan dengan amrad al-jamil. Jelas itu ya. Haram hukumnya berjabat tangan dengan al-amrad al-jamil. Kanadharihi bisyahwah, sebagaimana memandangnya dengan syahwat. Nah, ini mahallul khilaf ya, bisyahwahnya ini ya. Nah, kita sebutkan dan tafkik ibarah satu persatu. Wa yahrumu musafahatul amrad al-jamil. Jadi di sini ada dua keharaman yang disebutkan sama musannif. Yang pertama ya adalah musafahah, yang mana di sini ada tamas ya, ada bersentuhan kulit antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu adalah tanpa ada sentuhan tapi dengan nazar. Paham itu ya? Ada dua masalah, nazar dengan musafahah. Intinya di sini ada mas, ada nazar. Paham itu? Nah, karena ini pembicaraan kita masalah mas sama nazar. Naam. Jadi kita katakan hurumnya hukum musafahah al-amrad sama nazarul amrad itu hukumnya haram. Naam. Siapa sih itu amrad? Al-amrad huwa syab alladhi lam tambut lihyatuhu, yaitulah pemuda yang belum tumbuh jenggotnya. Kalau ibarat Tuhfah, wa huwa man lam yablugh awana tulu'il lihyah. Nah, ibarat Tuhfah, wa huwa man lam yablugh awana tulu'il lihyati ghaliban, yaitulah yang
seorang yang belum sampai waktu tumbuhnya jenggot biasanya. Nah, jadi biasanya orang tersebut belum sampai waktu biasanya tumbuh jenggot. Nah, itu adalah amrad itu. Berarti apa? Malam yablugh. Berarti dia bukan anak kecil. Anak kecil kan tadi kita katakan anak kecil hukumnya sunnah ya, takbil. Di atas daripada kategori tifl. Amrad ini. Tapi juga di bawah kategori dewasa. Karena apa? Lam yablugh awan daripada tulu'il lihyah. Mafhum itu ya? Jadi antara dua ini. Antara tifl sama orang yang dewasa. Mafhum ini ya? Kalau di bawah daripada amrad namanya tifl. Di atas daripada amrad yaitulah man balagha awan al-lihyah. Ini bukan amrad lagi sudah. Ini namanya sat. Ini maksud ibarah. Yang di Bayjuri biasanya. Di sini dinagal juga dari Bayjuri ya. Kata beliau wala yugalu liman asanna wala sya'ara biwajhi amrad, dan tidak dikatakan bagi orang yang sudah asan. Apa maksudnya asan? Ai balagha awana tulu'il lihyah. Jelas itu ya? Ini asan. Biar paham ini makna asan ini. Orang yang asan apa? Ai balagha awana tulu'il lihyah. Sudah sampai waktu tumbuhnya jenggot. Wala sya'ara biwajhi. Tapi padahal sudah sampai waktu untuk tumbuh jenggot tapi enggak numbuh jenggot masih. Naam. La yugal orang tersebut amrad, enggak dibilang amrad orang tersebut. Bal yugalu lahu sat bisa wa ta al muhmalah. Bisa maksudnya bil al mu'jamah wa ta al muhmalah. Bukan sad tapi sat. Mafhum itu ya? Aiyah jelas. Disebutkan di Hasyiah Fathul Jawad berapa sih umur orang yang biasanya tumbuh jenggot itu? Paling lambat gitu. Ada orang yang cepat 13, 14 sudah numbuh. Ada yang terlambat 15. Ada yang terlambat 6. Paling akhir yaitulah umurnya wa huwa 20 sanah kata beliau. Itu waktu sudah tumbuh jenggot. Kalau enggak numbuh juga ini sat sudah. Jelas itu ya. Kalau enggak numbuh juga umur 20 berarti sat. Jelas itu ya. Jadi apa? Gauluhu awana tulu'il lihyah ya adalah apa? Wa huwa 20 sanah kama sarrahu bihi, sebagaimana yang ditasrih oleh ashab. Jadi 20 tahun. Mafhum? Jelas. Aiyah. Kata beliau di sana di Hasyiah Fathul Jawad, beliau sendiri yang menghasyiahkan Fathul Jawad. Punya al-Imdad, beliau ikhtisar jadi Fathul Jawad, beliau hasyiahkan. Yang mana di hasyiah itu enggak ada di Imdad juga. Cuma ada di Hasyiah Fathul Jawad itu. Banyak di situ fawaid. Kata beliau setelah menyebutkan itu fa ba'da tamami 20, kalau sudah sempurna 20 ya berarti masuk ke 21 ya. La tantafil hurmah ma'a syahwah au khaufi fitnah. Keharaman tidak hilang kalau ada syahwat atau khaufi fitnah. Berarti apa? Kalau seandainya tanpa syahwat, tanpa ada khaufi fitnah, enggak ada lagi haramnya. Mafhum itu? Nah, tapi kalau ma'a syahwah sama khaufi fitnah pastinya haram. Nah, itu enggak dikhusus daripada amrad. Kalau seandainya ada syahwat dan khaufi fitnah. Makanya la tantafil hurmah ma'a syahwatin au khaufi fitnah. Wa qabla hadzat tamam, sebelum sempurna 20, berarti apa masih? Nah, di 20 pertengahan 20 belum sempurna, belum masuk ke 21, yahrumu mutlagan, haram mutlagan. Jelas itu ya? Maksudnya apa? Mau bi syahwah, mau bidun syahwah. Mau amnil fitnah, mau adami amnil fitnah, maka kita bahwasanya haram. Pastinya ini ala kalam Imam Nawawi seperti yang kita terangkan ya, dan diiktimadi oleh Syekh Ibn Hajar. Ada yang mukhalif nanti, Imam Rafi'i, dan diiktimadi oleh Al-Imam Ar-Ramli dan lain sebagainya. Nanti akan datang. Naam. Fargan bainal amradi war rajul. Untuk membedakan antara yang mana yang amrad, yang mana yang rajul, yang mana laki-laki. Jelas itu ya. Kalau sudah 21 tahun itu laki-laki sudah. Mau ada jenggot mau enggak. Tapi kalau di bawah itu
maka kita bahwasanya apa? Itu amrad. Aiyah. Mafhum itu? Ada anak kecil kategorinya ya, bukan amrad. Mana ini Habib ini nyebutin ini? Enggak ada kayaknya yang nyebutin. Enggak ada, Syekh bin Hajar. Tadi Hasyiatul Jawad, ini sekarang ibarat Syekh bin Hajar. Qala fi tuhfah wa yadhharu dabtu ibtidaihi. Adh-dhahir dabtu ibtida. Kapan dimulai kata-kata amrad ini? Bi ayyakuna bihaitsu law kanat saghirah lastuhiyat lirrijal. Dengan sekiranya kalau seandainya dia anak kecil perempuan, lastuhiyat lirrijal, maka dikatakan dia maka disyahwati bagi para laki-laki. Jadi laki-laki kalau melihat anak kecil perempuan sampai ke titik tersebut, banyak yang melihatnya dengan syahwat. Maka begitulah digiaskan daripada amrad. Itu awal daripada ibtidanya. Al-ghalib dia nggak ada umur sih, tapi biasanya umur 9 tahun itu. Nah, biasanya umur 9 tahun ustuhiyat lirijal itu. Nah, makanya kemarin ya kita terangkan. Gauluhu rajul wa imra'ah, coba lihat. Rajulain wa imra'ah fi ta'bir bidzalika isyarah ila istirati bulughi syahwah. Wa huwa mujawazatu 9 sinin. Jelas itu ya? Kemarin barusan kita baca. Itu adalah mujawazat 9 sinin. Apakah cukup dengan mudi 9 sinin, apakah harus tamam? Khilaf kemarin antara Imam Ramli dan Al-Imam Az-Zarkashi. Mafhum itu ya? Jadi kalau kemarin kan kita terangkan seperti yang kita terangkan, memang tidak ada batasannya, tapi sebagian ulama melihat bahwasanya biasanya sih bulugh syahwah itu biasanya 9 sinin. Naam, hakata. Jelas itu ya? Nah, jadi gimana? Sebelum 9 tahun ini tifil namanya. Ini sunnah kita cium. Tapi syafaqatan. Kalau syahwah ma'al fitnah haram. Kita lihat bebas, silahkan. Mafhum? Nah. 21 tahun ke atas, kita lihat bebas. Jelas itu ya? Tapi yang antara dua ini gimana hukumnya? Ya, mu'tamad anda Ibn Hajar wifaqan al-Imam an-Nawawi al-Tashih, bahwasanya haram memandangnya walau biduni syahwah walau ma'amil fitnah. Khilafan lil Imam Ar-Ramli akan datang. Memandangnya boleh dengan syarat tanpa ada daripada syahwat dan khaufil fitnah. Hakata. Mafhum itu? Aiyah. Maka amrad ini yang antara 9 sampai 20, jelas itu ya? Di bawah daripada 21, di atas daripada 9 tahun, 10 ya, 10 sampai 20 berarti ya. Nah, pakai bahasa Indonesia ya, 10 sampai 20. Kita katakan haram musafahatuh. Jelas itu ya? Haram musafahat. Wa yahrumu nazaruhu. Jelas itu ya, dan haram nazarnya. Gal di sini nazarihi bisyahwatin ya. Coba lihat biar selesai masalah khilaf dulu ya. Kahurmati nazari bisyahwah. Gal wa ma dzakarahu min tagyidil hurma bi kaunihi bisyahwah huwa ma alaihi ar-Rafi'i. Ya itulah apa yang disebutkan oleh al-Imam ar-Rafi'i. Jelas itu ya. Naam, kasih ta'liq wa atamadahu Syihabur Ramli wa Ibnuhur Ramli wal Khatib. Ini diiktimadi oleh Syihabur Ramli, Imam Ramli, Syams dan Al-Khatib Bisyarbini. Imam Rafi'i ini. Jadi harus bisyahwah. Kalau tanpa syahwat kata mereka enggak jadi masalah nazar daripada amrad. Wal mu'tamad, tapi yang mu'tamad ma alaihi Nawawi. Apa yang diiktimadi oleh Imam Nawawi min hurmatin nazar ilaihi mutlaqan sawan kana bisyahwah au khauf fitnah am la. Pun ada syahwat atau khauf fitnah ataupun tidak. Wa atamadahu Syekh Ibn Hajar ya. Wa atamadahu Syekh Ibn Hajar. Mafhum? Jelas? Naam. Aiyah. Terus yahrumu musafahatul amrad al-jamil. Jelas itu ya. Tapi amradnya yang umur 9 sampai 20 tersebut apabila jamil. Jelas itu ya. Makanya kalau ibarah tuhfah wa syartul hurmah ma'a amnil fitnah wa intifa'i syahwah, dan syarat haramnya pastinya tanpa ada syahwat
dan tanpa adanya khauf fitnah. Maksudnya apa? Ma'amnil fitnah. Ini. Yang pertama, yaitulah yang disebutkan oleh musannif, biar kita bolak-balik ibarahnya. Yaitu adalah apa? Ayyakunal manzur jamilan. Dalam artian ini syarat untuk keharaman musafahah dan nazar. Jelas itu ya? Apabila amratnya tersebut jamil. Adapun kalau seandainya gabih umurnya 9 sampai 20 tapi gabih. Gabih, jelek. Gimana? Kita katakan tidak haram. Pastinya ini tanpa syahwat ya. Kalau ada syahwat walaupun gabih tetap haram. Nah, al-jamil. Apa yang dimaksud dengan jamil? Nah, ini dia yang di hasyiah ini disebutkan. Dan juga disebutkan di Tuhfah. Bin nisbah li tab'in nazir. Tergantung daripada tabiat yang memandang. Memandang ini lihat apa? Jamil apa enggak? Walaupun orang lihat jelek, satu dunia lihat jelek, dia lihat jamil, haram bagi dia. Paham itu ya? Nah. Inda Ibn Hajar wal Halabi ya. Nah, Asy-Syaikh Ramli beliau enggak ngomong di sini. Nah, enggak ngomong di sini. Mughni juga enggak ngomong di sini, tapi beliau ngomong di dalam masalah jamilah. Apa jamilah? Kan akan datang disebutkan sunnah bagi kita mencari istri yang dayyinatun jamilatun, agamanya bagus dan jamilah lagi. Nah di sana Syekh Ibn Hajar juga mengatakan bihasabit toba, tergantung sang mempelai laki-laki cantik apa enggak menurut dia. Kalau cantik menurut dia dah dapat dia pahala sunnah itu menikah. Mafhum itu ya? Naam. Nah Syekh Ramli di sana menyebutkan bahwasanya apa? Al-jamilah yaitu adalah urfan. Jelas itu ya. Nah, mereka mengambil dari sana ditaruh ke sini. Di sini enggak ada. Imam Ramli mengatakan seperti itu. Maka seakan-akan khilaf antara Syekh Ibn Hajar sama Syekh Ramli bi'tibar yang di sana. Wa illa mereka enggak ada yang ngomong masalah ini. Itu aja ibarah nih, ada ibarah nih di sini. Enggak ada. Di apa? Enggak disebutin sama Imam Ramli. Biar baca di sini wa qala Ramli al-jamal huwal wasf al-mustahsan urfan li dzawit tiba'is salimah. Yang dimaksud dengan jamal, jamil, ya, yaitulah al-jamal. Apa jamal? Huwal wasf al-mustahsan. Urfan, yaitulah wasf suatu sifat yang dianggap baik. Dianggap bagus sama orang secara uruf. Maksudnya apa? Dianggap cantik secara uruf. Li dzawit tiba'is salimah, bagi orang-orang yang punya tabiat salimah. Nah, maka ala kalam yang di sana, di sini kita katakan bahwasanya ikhtilaf baina Syekh Ibn Hajar sama Syekh Ramli di dalam dobitnya. Wa illa Imam Ramli memang enggak ngomong di sini. Nah. Hakada. Tamam. Terus. Jadi ini yang mereka ambil ini di bab sana. Makanya di Hasyiah Malibari itu diterangkan wa qala Ramli gauluhu al-jamilah. Apa al-jamilah? Amrat kok jamilah? Amrat jamil sifatnya. Al-jamilah maksudnya di bab masalah istihbab. Ini akan datang bentar lagi. Kita disunnahkan untuk menikahi perempuan yang jamilah. Nah, gauluhu jamilah ini al-jamilah apa namanya? Hiyal jamal. Al-jamal huwal wasf al-mustahsan urfan. Lidzawit tiba'is salimah. Mafhum itu ya? Bukan di sini Imam Ramli ngomong, tapi di bab sana. Ala kulli hal. Ibn Hajar, Imam Halabi sama. Imam Halabi juga seperti itu. Karena beliau menanggal dari Ibn Hajar, Imam Halabi. Nah, padahal beliau min arbabil hawashi ar-ramliyin. Di antara daripada arbabil hawashi al-masriyin, Imam Ramli. Tapi tidak ada nagal daripada ibarah Ramli di sini. Makanya beliau nagal daripada ibarah Syekh Ibn Hajar. Ala kulli hal, enggak jadi masalah. Walaupun rata-rata nagal di sini Ibn Hajar Ramli, Ibn Hajar Ramli. Padahal Imam Ramli nggak ada ngomong sama sekali. Nah, atau nggak ada khilaf sih antara Ibn Hajar Ramli. Khilafnya ini bi'tibar yang di sana. Naam. Hakada. Dan yu'ayyid daripada kita bilang nggak ada khilaf, ya itulah apa? Imam Ramli mengatakan bahwasanya bisyahwah. Bisyahwah. Gimana beliau bilang bisyahwah kalau seandainya laisa jamilan indahu? Enggak cantik, enggak ganteng, enggak indah menurut dia. Hanya ada syahwat apabila jamil indahu. Jelas itu ya? Apabila menurut dia apa namanya?
jamal. Naam, hakaza. Zahir enggak ada khilaf. Ala kulli hal. Nah, terkadang kekurangan kerjaan muhasyin ini. Nah, astagfirullah. Enggak juga sih kekurangan kerjaan. Nah, maksudnya itu tadi. Yang enggak ada khilaf dikait-kaitkan antara di sini sama di sana. Enggak ada khilaf. Masih minnah. Nah. Ayo. Itu syarat pertama ya, harus jamal. Nah, syarat yang kedua ini yang disebutkan di hasil wal kalamu fi ghairil mahram, selain daripada mahram, binasabin wa kadza radha'in kama huwa dhahir. Maksudnya binasabin wa kadza radha'in kama huwa dhahir. Ya itulah, jangan haramnya itu selain daripada mahram. Mafhum itu ya? Ala kalam Syekh Najar kan kita katakan jangan sampai ada syahwat, ada syahwat atau enggak ada syahwat, enggak ada perbedaan. Amnul fitnah atau ada fitnah haram. Tapi ini bagi selain daripada mahramnya. Adapun kalau seandainya mahramnya binasabin, ayahnya sendiri, saudaranya sendiri, naam, wa kadza radha atau saudara sesusuannya, maka kita bahwasanya tidak haram, kama huwa zahir. La musaharah, tapi kalau cuma sekedar ikatan musaharah, kita katakan bahwasanya haram. Mafhum itu ya? Ibarah Fathul Jawad ini ya. Ibarah Tuhfah juga seperti itu. Ibarah Syekh Najar au musaharah ala. Jelas itu ya? Ala ma yashmaluhu itlaquhum. Tabarri di sana musaharah itu. Dan di sini dijelaskan di Fathul Jawad, la musaharah fi ma yadhhar. Sharih ibarahnya. Terus, itu ya, fi ghairil mahram wa fi ghairil mamluki kullihi. Ini ataf ke ghairil mahram. Ghairil mahram wal mamluki, wa ghairil mamluki kullihi. Milik dia semua. Lin nadhiri ya. Gimana? An-nadhir apa lin nadhiri? Hah? Lin nadhiri. Nah, itu yang sahih ibaratnya. Lin nadhiri. Tambahin lam ya. Tinggal disambung aja antara alifnya sama lamnya itu, paham? Kan an-nadhir di sini ya. Lin nadhiri. Al-mamluki kullihi lin nadhiri. Itu yang sahih ibaratnya. Naam. Bi syarti kauni kullin minhuma sigatan fi ma yadhhar, dengan syarat dua-duanya itu sigah. Al-Malik, An-Nadhir dan Mamluk itu sigah fi ma yadhhar. Akhdan mimma marra fi nadharil 'abd li sayyidatihi aw aksih. Sebagaimana kita ambil daripada yang telah lewat. Di dalam masalah abad memandang kepada sayyidahnya, sayyidahnya memandang kepada abadnya harus sigatain. Naam. Wa bihi ulima hillu nadhari 'abdin li sayyidihil amrad. Dan dari sini bisa kita ketahui bahwasanya halal bagi abad memandang kepada sayyidnya yang amrad. Berarti sayyidnya anak kecil. Nah, tasawwur. Anak kecil dikasih sama orang daripada abad. Kebetulan sayyidnya ini amrad. Dengan syarat tadi tiga. Naam, hakata. Mafhum ini jelas? Nah. Gal wa yahrumu musafatul amr wa dzalika li'annahu ashaddu li'annahu, karena musawatul amr tersebut asyaddu fitnatin minan nisa, lebih parah fitnahnya daripada nisa. Qala Syekh Ali Syabir Milisi, kata beliau, walaupun asyad daripada fitnatin nisa, tetap kita katakan hurmatuz zina asyad. Haramnya perzinahan dengan perempuan bagi laki-laki itu asyad. Kenapa? Karena liwat tidak sampai adanya kehamilan yang menimbulkan daripada anak. Tapi kalau perzinahan menyebabkan kehamilan dan lahirnya daripada seorang anak yang hasil daripada perzinahan, maka kita di sini yuaddi ila ikhtilatil ansab. Jangan disangka li'annahu asyad fitnatan minan nisa, berarti ini lebih parah dosanya daripada berzina. La, dosa berzina lebih besar. Tapi fitnahnya memang lebih besar ini. Karena apa? Karena kalau sama perempuan mungkin sebahagian orang tidak berani memandang. Tapi kalau anak kecil sebahagian berani. Ya ta'adda nadharuhu. Berani dia. Nah, makanya kita asyaddu fitnah minan nisa.
Aywa, qala fil kafi huwa a'zam isman minha li'annahu la yahillu bihal. Qal la yahillu bihal ay wa ma'a dzalika faz-zina bil mar'ati ashaddu isman minal liwatah bihi 'ala ar-rajih lima yuaddi ilaihi az-zina min ikhtilatil ansab. Intaha. Ain shin. Jelas itu ya? Jadi itu hurmatuz zina asyad karena itu yuaddi ila ikhtilatil ansab. Ain shin ya. Halaman 199 Abdul Hamid Nagel. Dijilid 7. Kalau yang cetakan lama. Enggak tahu yang cetakan baru ini. Beda-beda setiap cetakan halamannya. Terus qala ba'du tabi'in, sebagian tabi'in mengatakan ma ana bi akhwafa 'ala syab bin nasiki min sab'in darrin min al-ghulamil amradi yaq'udu ilaih. Saya tidaklah lebih takut atas pemuda yang ahli ibadah daripada binatang buas yang memudaratkan, minal ghulamil amrad yaq'udu ilaih, daripada gulam anak kecil yang masih amrad yang mana dia duduk bersama orang tersebut. Paham itu ya? Dalam artian apa? Ada pemuda yang ahli ibadah duduk sama amrad. Itu kata beliau lebih saya takuti daripada dia duduk dengan binatang buas yang memudaratkan. Mafhum itu ya? Hakata. Walhasil anna agawilus salaf fit tanfir 'anil marad atau amrad terserah. Memang marad wal amrad sama aja maknanya. Wat tahdhir min ru'yatihim wa min al-wuqu'i fi fitnatihim wa mukhalatatihim aksar min an tuhsar. Ucapan-ucapan ulama di dalam menjauhi amrad dan memberikan ancaman ataupun mewanti-wanti daripada melihat mereka, dan wugu' fi fitnatihim, dan berbaur dengan mereka, aksar min an tuhsar, banyak sekali sampai-sampai tidak bisa dihitung lagi. Wa kanu ridwanullah alaihim yusammunal marad al-antan wal jif. Mereka mengatakan sesuatu yang busuk dan bangkai. Lianna syar'a asy-syarif istagdzara an-nadhara ilaihim. Jijik mereka memandang kepada mereka. Naam. Aywa. Wa man'u min mukhalatatihim. Walillahi darru man gal la tashabanna amradan yadhannuha. Jangan sampai kalian. Pakai takkid di sini. Amrad yadhannuha ay yadha al-magamul ula, orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Watruk hawahu wartaji an suhbatihi, tinggalkan mendekat dengan mereka dan baliklah ketika kalian bersahabat dengan mereka. Maksudnya ketika bersahabat jangan berhenti sudah bersahabat dengan fahuwa mahallun nagsi dauman wal bala, karena amrad tersebut adalah tempat kekurangan bagi seseorang selama-lamanya dan bala, ujian. Kullal bala'i asluhu min fitnatihi, setiap daripada bala asalnya daripada fitnatihi. Wa yahka anna Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu dakhala alaihi fil hammami amradun hasanul wajh. Dakhala alaihi fil hammami amradun hasanul wajh. Diceritakan Sufyan ats-Tsauri pada suatu hari beliau di sauna, ada datang daripada Amrad Hasan al-wajh. Qala akhrijuhu anni, keluarkan dari saya. Fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitan, karena saya kalau melihat perempuan itu cuma ada satu syaitan beserta syaitan. Wa ma'a kulli amradin 17 syaitanan, dengan amrad itu ada 17 syaitan. Naam. Jelas itu ya? Hakada. Naam. Aiyah. Jadi hakada, mereka menjauhi daripada itu. Terus ala kalam Imam Ramli, Imam Rafi'i dan Imamul Malibari yang mendobit, yang mentegitkan haramnya memandang kepada amradul jamil dengan syahwah. Apa dobitnya? Ini dia, wa dhabitus syahwah kama fil ihya. Dhabit syahwah kama fil ihya, qauluhu kanadharihi bi syahwah. Apa? Anna kulla man ta'assara bi jamali suratil amradi bihaitsu yadhharu min nafsihi al-farqu bainahu wa bainal multahi fa huwa la yahillu lahu an-nadhar. Bahwasanya di ihya disebutkan setiap man ta'assara bi jamali suratil amrad, yang ta'assar dengan jamali suratil amrad, dengan keindahan gambaran daripada amrad,
Apa kata beliau? Fahuwa la yahillu lahun nadhar. Maka bagi orang tersebut tidak boleh baginya memandang. Apa dhabitnya ini dia? Bihaitsu yadhharu min nafsi al-farqu bainahu wa bainal multahi. Dengan sekiranya di dalam jiwanya, di dalam hatinya bisa membedakan antara dia amrad dengan orang yang sudah tumbuh jenggot atau waktu tumbuh jenggot. Beda dia pandangannya antara yang sudah dewasa sama yang masih amrad. Aywa, mafhum itu ya? Walau intafatis syahwah wa khifal fitnah haruman nazar aidan. Kalau seandainya enggak ada syahwat dan ada fitnah, khauf fitnah, haruman nazar aidan. Jelas itu ya? Jadi syahwat menyebabkan daripada haramnya, khauful fitnah menyebabkan daripada keharamannya, berbeda antara satu dengan yang lain. Ghalab nusalah wa laysal ma'na bi khaufil fitnah ghalabatudz dzan bi wuqu'iha. Dan kata Ibn Salah, bukan makna khauful fitnah itu biasanya terjadi, bal yakfi alla yakuna dzalika nadiran, bahwasanya jarang tidak terjadi. Jelas itu ya? Hakata. Wa yukrahu musafahatu man bihi ahatun kal abrasi wal ajdami. Aywa, dan dimakruhkan berjabat tangan dengan orang yang mempunyai penyakit ya. Aha. Kal abros, seperti abros misalnya, baros, penyakit baros. Wal ajdam, penyakit judam. Baros penyakit belang ya. Wal ajzam penyakit apa? Kusta ya. Kusta. Nah, abros ya adalah suatu penyakit yang menyebabkan berubahnya warna kulit menjadi putih dan menghilangkan daripada darah yang berada di dalamnya. Bihaitsu law furrika, kiranya kalau saatnya kita tekan, biasanya kan lahmar, menjadi merah. Ini enggak ada. La dhahabul mirarah al-humrah fil jisim. Hilang daripada merahnya di badan. Ini normalnya. Ketika ditekan memerah kulit itu. Nah. Aiyah. Itu baros itu namanya. Kalau itu ditekan pun enggak memerah, dia tetap putih. Wal ajzam penyakit kusta itu. Kusta itu yaitu adalah penyakit yang sedikit demi sedikit menghilangkan daripada anggota tubuh. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Paham itu ya? Kenapa kalau kita katakan bahwasanya makruh? Li'annahuma yu'diyan, karena dua-duanya ini menular. Al-mubashir, orang yang menyentuhnya secara langsung. Wal walad bahkan katanya. Au nasluhu katsiran. Anaknya atau keturunannya bahkan katsiran, banyak terjadi seperti itu. Nah, makanya kalau enggak dia yang kena, anak atau keturunannya katanya. Wa yajuzu nadharu wajhil mar'ah 'inda al-mu'amalah ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.